Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani sawit. Jumpa lagi dengan saya ya di channel RIS Official, channelnya para pencari rezeki dari perkebunan kelapa sawit dan seputar sawit. Oke, di video kali ini ya teman-teman ya, hari ini lagi jalan-jalan di kebun sawit umur 5 tahun ya, tahun tanam 2018 ini ya, berarti 2018, 19, 20, 21, 22 ya. Umur sawit 5 tahun dan kondisi buahnya seperti ini ya. Ini bisa tengok. Sebelum saya lanjut ke videonya ya, atau ke penjelasannya tentang masalah pupuk, gimana kabarnya teman-teman ya yang sudah subscribe di channel RIS Official ini dan yang lagi menonton video Heri. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya, dan dipermudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang sehat dipermudahkan untuk mencari rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, untuk teman-teman yang baru gabung ya, atau menemukan channel RIS Official, mohon dukungannya dengan cara like, share, dan komen, dan jangan lupa lagi tekan tombol subscribe-nya maupun loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke teman-teman ya, jadi di sini Heri jalan-jalan di kebun 5 tahun ini. Memang sengaja Heri jalan-jalan ke sini karena mau menjawab pertanyaan teman kita ya, yaitu juga petani sawit dan namanya Bang Sugian ini ya. Dia bertanya atau minta saran ke saya yang cocok untuk pemupukan sawit umur 4 tahun ke 5 tahun. Soalnya teman kita itu punya kebun sawit 4 hektar, umur sawit 4 tahun dan 5 tahun, antara 4 tahun ke 5 tahun. Dia minta saran untuk pupuknya. Jadi untuk pupuknya, karena selama ini dia dalam 4 hektar itu masa cuma produksinya cuma 2 ton, berarti ya 1 hektarnya cuma 500 kental, berarti kurang maksimal ya teman-teman ya. Jadi nanti Heri akan sarankan sekalian Heri ini jalan-jalan ya, dan pupuk apa yang tepat ya di umur sawit 4 tahun ke 5 tahun. Jadi ini Heri sambil jalan, sekarang nanti cari tempat duduk dulu ya. Jadi nanti kita akan jelaskan ke teman kita, atau yang ya ibaratnya teman-teman yang menonton video inilah ya, supaya produksi sawit kita itu maksimal. Dan sekalian Heri jelaskan juga nanti untuk penempatannya di umur sawit 4 tahun ke 5 tahun inilah, supaya lebih maksimal atau efisien penyerapan hara yang kita berikan dari pupuk kita itu. Jadi yang pertama kita nanti akan bahas pupuk majemuk, yang kedua pupuk tunggal, terus yang ketiga nanti untuk penempatannya ya. Jadi simak terus videonya, jangan di skip-skip biar tahu lanjutannya di video ini. Ini sambil kita jalan tengok-tengok buahnya dulu ya. Kita tengok tiap pokok rata-rata kayak gini apa enggak. Ini jadi di sini tuh kayak gini ya. Jadi di bawah masih keliling, di atas pasti udah nyambung ada bunganya itu ya. Jadi buah akan berkelanjutan terus dan nggak bakal trek ya. Ini rata-rata pokoknya kayak gitu. Kita tengok semua pokoknya lah, sama apa enggak. Di atas sudah ada keluar bunganya, jadi nggak bakal trek.
Ini kondisi habis dipanen ya teman-teman ya, kebunnya ini. Baru kemarin. Oh, masih hari ini yang ini. Jadi rata-rata kayak gini semua ya. Banyak keliling. Oke, langsung aja ya kita cari tempat duduk. Oke teman-teman ya, langsung aja kita ke topiknya, pembahasan pupuk sawit umur 4 tahun ke 5 tahun ya. Jadi teman kita itu bertanya dan minta saran pupuk apa yang tepat di umur sawit 4 tahun ke 5 tahun ya. Jadi teman kita kemarin Bang Sugian ini bertanya di kolom komentar dan minta saran, Bang Heri, apa sih pupuk apa yang tepat di umur sawit 4 tahun dan 5 tahun itu biar produksinya maksimal ya. Jadi di kesempatan video kali ini Heri akan menyarankan atau menjawablah pertanyaan abang tadi ya. Dia juga petani sawit dan dia selama panen itu produksinya kurang maksimal. Jadi dia minta saran ke saya supaya produksinya maksimal. Karena kalau hitungan kasarnya tiap kali panen itu, tiap rotasi panen paling tidak 1 hektar itu ya minim dapat 1 hektar lah ya. Ya ini teman kita malah 1 hektar pun malah dapat 500 kilo aja, cuma setengah ton. Jadi enggak terhitung lah, maksudnya hasilnya minim daripada biaya pengeluarannya. Oke, langsung aja ya. Kita yang pertama kita pakai pupuk majemuk ya. Pupuk majemuk ini kita pakai yang kaliumnya yang tinggi ya. Jadi terserah teman-teman nanti memakai pupuk NPK sejenis apa, tapi yang kita cari adalah kaliumnya yang tinggi. Contoh misalnya kayak kalau pupuk tunggal itu KCL ya, itu KCL nya kan kaliumnya 60%, jadi kita cari yang pupuk majemuk yang kaliumnya tinggi, seperti halnya NPK Mahkota ataupun NPK Pak Petani. Itu kandungannya sangat tinggi ya. Kalau NPK Pak Petani itu 13, 6, 27, 4 plus 0,65. Jadi kita harus tahu lah ya unsur hara kebutuhan sawit kita. Jadi selain ditunjang dengan fosfor untuk pertumbuhan percepatan akar dan juga untuk batang sama daun, untuk nitrogennya, jadi kita butuhkan juga untuk kaliumnya. Dan di sisi lain kita juga perlu boron dan juga magnesiumnya ya. Jadi itu harus seimbang biar maksimal hasil produksinya. Jadi contohnya seperti pupuk NPK Pak Tani ini, dia kandungannya 13, 6, 27, 4 plus 0,65. Kalau NPK Mahkota itu cuma 13, 8, 27, 4 plus 0,5. Jadi itu sangat cocok ya untuk pertumbuhan atau memaksimalkan produksi tanaman sawit kita yang berumur 4 tahun ke 5 tahun ya, 4 tahun dan 5 tahun. Jadi itu tadi ya teman-teman ya, untuk pupuk majemuk. Pupuk majemuk bisa tergantung budget teman-teman aja lah. Kalau di sini itu NPK Pak Petani itu kisaran harga per saknya 700 ke 750 per kilo.
per 50 kilo maksud saya ya. Oke, langsung aja ya ke pupuk tunggal. Kalau itu tadi kan pupuk majemuk, dan sekarang kita ke pupuk tunggal ya. Kalau pupuk tunggal seperti konten yang sebelum saya buatkan, sebelumnya sudah saya buatkan, teman-teman bisa tonton, linknya ada di atas beserta gambarnya di pojok atas kanan ya, teman-teman bisa tonton. Dan begitu juga untuk borat, atau enggak teman-teman bisa tonton lah di channel Larry S Official, itu buka aja beranda, di situ teman-teman cari semua pemupukan sawit dari 0 sampai ke 5 tahun ini. Bahkan sudah ada yang lebih dari 8 tahun ya pemupukan sawit dengan pupuk tunggal di atas 8 tahun. Oke, kita masuk ke pupuk tunggalnya ya teman-teman ya. Jadi di pupuk tunggal ini kita perlukan 4 macam pupuk aja. Yang pertama urea atau YA, dan yang kedua RP rock fosfat, yang ketiganya MOP maupun KCL, dan yang keempat borat. Borat yaitu boron ya teman-teman ya. Oke, untuk kejelasannya, untuk SOA atau urea itu nitrogen ya, dan RP ini fosfor untuk mempercepat pertumbuhan akar, dan MOP ini akan memaksimalkan produksi tanaman sawit kita untuk buahnya supaya cepat masak maupun berat janjangnya itu akan lebih berat, disokong lagi dari pertumbuhan bunga jantan maupun bunga betina dari borat ya, dari pupuk borat. Oke, jadi 4 macam pupuk ini teman-teman bisa mixing lah ya dengan dosis yang tepat. Jadi yang saya sarankan atau yang udah melalui pihak ketiga dari tim agronomi di perusahaan yang dari saya kerja ini, jadi di tanaman mineral itu di umur sawit 4 tahun ke 5 tahun ini itu kan udah memasuki masa-masa TM ya teman-teman ya. Jadi anggaplah udah TM2 lah ya, dari umur 37 sampai 48 ya, 48 bulan. Jadi kita udah anggap TM2 ya, tanaman menghasilkan. Jadi yang diperlukan sawit itu adalah kaliumnya yang tinggi supaya produksinya itu maksimal, dan disertai hara yang lainnya tadi seperti boron, nitrogen, fosfornya itu juga perlu diseimbangkan. Oke, langsung aja ya untuk ke dosisnya tiap pupuk tunggal ini. Jadi kalau untuk urea itu teman-teman bisa kasih 0,7 ataupun 0,8 ya. Terus untuk RP nya bisa 0,5 kilo ataupun 0,6 kilo ya. Terus untuk MOP nya teman-teman bisa kasih dosis 1 kilo ke 1,2 kilo ya. Dan terus juga untuk boratnya seperti konten yang sebelum saya bikinkan, itu bisa 50 gram, bisa 100 gram, 0,05 kilo ataupun 0,10 kilo. Berarti ya antara 50 gram dan 100 gram. Jadi total keseluruhan kita total untuk per pokoknya, jadi pupuk tunggal ini kita mixing nanti itu kedapatnya per pokok 2 kilo 2 ons setengah. Jika ureanya 0,7 kilo, RP nya 0,5 kilo, MOP nya 1 kilo ataupun KCL nya tadi 1 kilo, dan boratnya 0,05 kilo ya.
ataupun 50 gram. Jadi totalnya 2 kilo 2 ons setengah per pokok. Jadi untuk pupuk tunggal maupun majemuk ini teman-teman bisa aplikasikan dalam setahun itu 3 kali maupun 4 kali, tergantung budget teman-teman ya. Jika hasilnya produksi mau berkelanjutan, ya saya sarankan 4 kali ya dalam setahun. Jadi cukup dosis 2 kilo ya, antara 2 kilo ke 2 kilo setengah. Jadi nggak vakum harus 2 kilo ataupun 2 kilo setengah, pokoknya antara 2 kilo ke 2 kilo setengah ya per pokok, selama ataupun dilakukan 4 kali dalam setahun ya. Oke, lanjut aja ya, langsung aja. Jadi untuk teman-teman, untuk penempatan pupuk ini kadang kurang memahami ya, untuk teman-teman petani itu yang efisien atau efektif biar supaya tanaman sawit kita itu maksimal dalam penyerapan hara yang kita taburkan itu tadi ya. Jadi alangkah baiknya di umur sawit 19 bulan ke 48 bulan itu, atau menginjak umur sawit 5 tahun itu, alangkah baiknya sama pokok sawit itu, misalnya ini pokok sawit. Nah, di jarak ini paling enggak 1 meter ya, jarak 1 meter. Setelah 1 meter itu, di luar 1 meter itu kita taburkan pupuknya secara melingkar berbentuk cincin ya. Ataupun dalam pokok ini kasih jarak 1,5 meter untuk penempatan pupuknya, supaya maksimal penyerapan hara yang kita berikan ke tanaman sawit kita. Soalnya sudah melalui uji coba yang panjang ya teman-teman ya, dari pihak perusahaan ini. Kalau umumnya kan sawit ini akarnya sampai mengikuti tajuk daun ya, intinya di tajuk daunnya itu pasti ada akar sawitnya. Jadi ini nanti Heri tampilkan gambarnya kalau emang dari penjelasan saya kurang paham. Jadi yang di sini area mineral, dan sebelah kanan sebelah kiri saya ini atau di sebelah kanan layar teman-teman itu di areal gambut ya. Teman-teman bisa pahami di situ. Jadi kurasa itu aja ya untuk video kali ini. Jika teman-teman kurang paham atau ada masukan yang lebih bagus dari pupuk yang disarankan ini, silahkan teman-teman berkomentar ya. Jika ada kata-kata kurang lebihnya ataupun ada salahnya, Heri minta maaf. Dan sebelum saya akhiri, mohon dukungannya dengan cara like, share, dan komen. Dan jangan lupa lagi tekan tombol subscribe-nya maupun loncengnya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke lah teman-teman ya, kurasa itu aja. Jika ini bermanfaat, silahkan teman-teman share di sebanyak-banyaknya di sosial media teman-teman. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani sawit.